Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan untuk mata kuliah statistika, kelas D, program studi ekonomi Islam. Pada pertemuan ke-15 kali ini, kita akan membahas materi selanjutnya, yakni mengenai uji korelasi. Apa yang dimaksud dengan uji korelasi? Uji korelasi adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat kuantitatif. Jadi di sini kita tekankan bahwa dua variabel atau lebih yang bersifat kuantitatif. Dasar berpikir dari uji korelasi adalah bahwa adanya perubahan sebuah variabel itu disebabkan atau akan diikuti dengan perubahan variabel yang lain. Jadi, berapa besar koefisien tersebut, koefisien atau keterkaitan antara satu variabel dengan variabel yang lain akan dinyatakan dalam suatu koefisien korelasi. Semakin besar koefisien korelasi menunjukkan adanya pengaruh yang besar antara masing-masing variabel tersebut. Oke, selanjutnya untuk arah hubungan, masing-masing variabel memungkinkan untuk memiliki dua arah hubungan. Yang pertama adalah arah hubungan yang positif, dan yang kedua adalah arah hubungan yang negatif. Apa itu hubungan yang positif? Hubungan yang positif adalah hubungan dua variabel atau lebih yang dikatakan bisa berhubungan positif jika nilai satu variabel dinaikkan, maka akan diikuti oleh kenaikan dari nilai variabel yang lain, dan atau sebaliknya. Jadi, sifat dari variabel atau masing-masing variabel itu saling mengikuti ke arah yang sama. Contoh, dalam ekonomi kita bisa lihat untuk barang-barang substitutif. Apabila satu barang mengalami kenaikan harga, automatically satu barang yang memiliki sifat hubungan substitutif akan turut naik juga dan sebaliknya. Contoh lebih pasti, ada hubungan positif antara tinggi badan dengan kecepatan lari. Kenapa? Hal ini berarti semakin tinggi badan orang, maka akan semakin cepat larinya. Karena apa? Langkah dari seorang yang memiliki tinggi badan yang proporsional tentu akan jauh lebih panjang daripada orang dengan tinggi badan yang kurang proporsional. Nah, selanjutnya adalah untuk hubungan negatif. Dalam korelasi, hubungan negatif adalah jika salah satu variabel atau nilai salah satu variabel dinaikkan, maka akan menurunkan nilai variabel yang lain, dan juga sebaliknya. Bila nilai satu variabel diturunkan, maka akan menaikkan variabel yang lain. Contoh, ada hubungan yang negatif antara curah hujan dengan es yang terjual. Hal ini berarti semakin tinggi curah hujan, maka akan semakin sedikit es yang terjual. Dan sebaliknya, ketika semakin sedikit curah hujan yang terjadi, maka akan semakin banyak es yang akan terjual. Contoh yang lain, atau hubungan korelasi yang lain seperti halnya pupuk dengan produksi panen. Kemudian biaya iklan dengan hasil penjualan, berat badan dengan tekanan darah, pendapatan dengan konsumsi, kemudian investasi nasional dengan pendapatan nasional, harga barang dengan permintaan barang, pendapatan masyarakat dengan kejahatan ekonomi. Nah, yang terakhir bisa kita lihat bahwa dalam situasi pandemi seperti ini, di mana setiap orang mungkin memiliki kendala dalam melakukan aktivitas pekerjaannya, ya bisa disimak beberapa berita menunjukkan informasi jika terjadi peningkatan angka kriminalitas. Jadi, variabel dikatakan sering berkorelasi jika perubahan suatu variabel diikuti dengan perubahan variabel yang lain. Intinya, variabel tersebut saling berhubungan. Nah, sifat-sifat dari koefisien korelasi antara lain hanya untuk hubungan yang linear. Maksudnya seperti apa? Adalah satu skema atau satu arah hubungan di mana menunjukkan satu kondisi yang tidak terlampau jauh berbeda. Atau dalam satu dimensi waktu, kondisi keadaan yang sifatnya tidak jauh berbeda. Nah, yang kedua, koefisien korelasi itu menunjukkan besarnya perubahan suatu variabel yang diikuti oleh variabel lain. Keeratan hubungan dua variabel. Nah, nilainya
untuk koefisien korelasi berkisar antara -1 sampai dengan 1. Jika koefisien korelasi semakin mendekati -1 maupun sebaliknya semakin mendekati angka 1, maka bisa diasumsikan korelasi antar variabel tersebut semakin kuat. Jika nilai korelasi sama dengan 0, maka bisa disimpulkan jika kondisi tersebut tidak menunjukkan hubungan yang erat maupun yang tidak erat, melainkan tidak adanya hubungan antar variabel tersebut. Korelasi menunjukkan hubungan atau keeratan hubungan, bukan pengaruh antar variabel. Jadi, korelasi tidak menunjukkan kedudukan satu variabel terhadap variabel yang lain, kecuali hanya sifat hubungannya saja. Bukan menunjukkan bahwa variabel tertentu menjadi sebab atau menjadi akibat dari variabel yang lain. Nah, untuk kriteria koefisien relasi bisa disimak di tabel berikut. Beberapa nilai R atau korelasi di sini kita berikan rumus dengan R atau nilai R. Yakni 0,0 sampai dengan 0,29 itu diasumsikan memiliki tingkat korelasi yang sangat lemah. Kemudian 0,8 sampai dengan 1 itu diasumsikan memiliki korelasi atau keeratan hubungan yang cukup atau sangat kuat. Oke, jadi intinya korelasi positif itu jika arah hubungannya searah. Jadi ketika yang satu naik, maka variabel yang lain juga akan naik. Begitu juga sebaliknya. Apabila satu turun, maka variabel yang memiliki sifat hubungan yang positif tersebut juga akan turun. Korelasi negatif itu bisa kita lihat jika arah hubungannya itu berlawanan arah, saling berbeda, bertentangan. Yang satu ke utara, yang satu ke selatan, dan sebaliknya. Nah, yang terakhir adalah korelasi nihil jika perubahan kadang searah tapi kadang berlawanan arah atau tidak menentu, seperti hubungan kalian dengan mantan kalian. Oke, beberapa analisis korelasi yang akan kita pelajari antara lain yang pertama adalah korelasi person atau produk moment. Nah, korelasi person itu bisa kita definisikan atau bisa kita kaji digunakan untuk menentukan besarnya koefisien korelasi jika data yang digunakan merupakan data numerik, yakni berupa data interval maupun data rasio. Nah, sebelumnya saya ingatkan untuk skala data, pembagiannya adalah sebagai berikut. Ada data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, untuk korelasi person, kita gunakan untuk dua jenis skala data ini. Data interval dan data rasio. Sedangkan untuk data nominal maupun ordinal, bisa kita gunakan bentuk korelasi yang atau bentuk uji korelasi yang. Nah, untuk rumus korelasi person yang digunakan adalah R XY. XY ini adalah dua variabel sama dengan sigma XY dibagi dengan akar X atau sigma X kuadrat dikalikan dengan Y kuadrat. Atau bisa kita breakdown menjadi semacam ini. Sedikit kelihatan rumit, tapi apabila kita kaji menggunakan soal atau contoh soal akan relatif lebih mudah. Untuk contoh kasus, misalkan seorang mahasiswa melakukan survei untuk meneliti apakah ada korelasi antara pendapatan mingguan dan besarnya jumlah tabungan mingguan di kota Yogyakarta. Untuk menjawab permasalahan tersebut, misalkan kita ambil sampel sebanyak 10 kepala keluarga. Nah, yang pertama, untuk bisa menjawab persoalan tersebut, kita harus tentukan judulnya. Judulnya apa? Judul dari proses analisis itu adalah misalkan kita ingin mengkaji hubungan antara pendapatan dan tabungan masyarakat di kota Yogyakarta. Dari judul, lantas ada pertanyaan penelitian yang harus kita jawab melalui analisis tersebut. Pertanyaan penelitiannya adalah, apakah terdapat korelasi positif antara pendapatan dan tabungan masyarakat? Nah, dari situ
mungkin kita belum menemukan satu jawaban yang pasti, karena kita belum melakukan analisis atau uji korelasi. Tapi tentu saja kita berhak melakukan pendugaan sementara, atau kita menentukan yang dinamakan hipotesis. Hipotesis yang kita tentukan adalah, atau dugaan yang kita asumsikan di awal sebelum melakukan uji korelasi tersebut, bahwa akan terdapat korelasi positif antara pendapatan dan tabungan masyarakat. Lagi-lagi, untuk hipotesis ini, atau dugaan sementara ini, seringkali dipengaruhi oleh asumsi atau paradigma yang berlaku di sekitar kita. Atau asumsi rasional yang paling mendekati logika kita untuk menentukan dugaan terhadap keterkaitan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, untuk merumuskan hipotesis, ada beberapa kriteria penerimaan hipotesis tersebut. Yang pertama, kita tentukan hipotesis nol, bahwa tidak terdapat korelasi positif antara tabungan mingguan dengan pendapatan. Maka, hipotesis alternatif atau hipotesis yang kita ajukan akan terdapat korelasi positif antara tabungan dengan pendapatan. Lagi-lagi, untuk penentuan uji hipotesis kita akan bahas di bagian selanjutnya. Tapi paling tidak, gambaran singkatnya untuk uji korelasi adalah sebagai demikian. Nah, hipotesis nol itu akan diterima jika seperti apa kondisinya? Hipotesis nol akan diterima jika R hitung lebih rendah atau sama dengan R tabel dengan alfa n-2 atau T hitungnya itu lebih rendah sama dengan T tabel alfa dengan n-2. Nah, sedangkan hipotesis alternatif akan diterima jika berbalik arah dengan kriteria penerimaan hipotesis nol. Nah, langkah selanjutnya adalah penentuan sampel. Penentuan sampel bisa kita lihat sebagai demikian. Diambil 10 kepala keluarga secara random. Data yang dikumpulkan misalkan sebagai berikut. Responden 1 sampai dengan 10. 10 responden kita identifikasikan tabungannya berapa, pendapatannya berapa, dan seterusnya. Nah, dari situ bisa kita lihat untuk analisis datanya adalah sebagai demikian. Nah, untuk N, ini adalah jumlah responden tadi atau jumlah sampelnya. Kemudian yang berikutnya adalah nilai dari X1 atau kita asumsikan adalah tabungan. Selanjutnya adalah nilai dari pendapatan. Nah, kita lihat di sini apa yang harus kita analisis. Yang kita harus analisis adalah kita pangkat duakan dari XI-nya atau dari tabungan. Yang pertama adalah kita pangkat duakan, kemudian kita pangkat duakan juga untuk variabel pendapatan. Dan selanjutnya adalah perkalian antara variabel pendapatan dengan variabel tabungan atau tabungan mingguan dengan pendapatan masyarakat. Nah, jangan lupa kita jumlahkan semua komponen ini. Kenapa kita lakukan? Misalkan kita identifikasi masing-masing variabel, kemudian masing-masing variabel kita pangkat duakan, kemudian kita kalikan dan kita jumlah total di sini, itu semata-mata untuk memenuhi komponen yang ada dalam rumus pengujian korelasi Pearson. Nah, dari situ bisa kita lihat setelah analisis data dalam tabel semacam itu, kita hitung di sini. Nah, kita masukkan masing-masing komponen tadi dalam rumus yang sudah kita breakdown tadi. Nah, di sini kita temukan hasil kurang lebih sebesar 0,981. Atau kita bulatkan berarti hampir mendekati angka 1. Nah, kita uji apakah asumsi yang menunjukkan bahwa ketika mendekati angka 1 merupakan korelasi positif yang kuat. Nah, kita lihat lagi dengan kriteria pengujian hipotesis. Dengan kriteria R hitung, kita konfirmasi. R hitung lebih besar ternyata dari R tabel. R tabel bisa kita lihat dari tabulasi R yang ada di situ. Nah, apakah kita cukup puas dengan satu pengujian kriteria R hitung di sini?
Oh, ternyata tidak, kita juga harus konfirmasi menggunakan kriteria T-hitung. T-hitung, kita lihat, oh ternyata T-hitung juga lebih besar daripada T-tabel. Dari situ, maka bisa kita simpulkan. Pernyataan pertama, karena R-hitung lebih besar dari R-tabel, maka hipotesis alternatif yang kita terima. Yang kedua, karena T-hitung dari uji tadi lebih besar daripada T-tabel, maka hipotesis alternatif juga diterima. Merupakan dua hal prasyarat apakah kita bisa menerima atau tidak menolak hipotesis alternatif dengan kemudian menolak hipotesis nol. Kata menerima dalam pengujian hipotesis itu bukan berarti kita setuju dengan kondisi yang terjadi, tapi kita tidak memiliki asumsi yang cukup kuat untuk menolak hal tersebut. Oke, jadi kita simpulkan terdapat korelasi yang positif antara pendapatan dengan tabungan mingguan di kota Yogyakarta. Nah, itu untuk korelasi tersebut.